gelas yang tadinya retak itu makin pecah dan pecah jadi berkeping-keping. Dan yang dilakukan oleh Mbah Buyut, pecahan gelas ini langsung dimakan. Dan tiba-tiba mulut beliau itu menganga lebar, jadi terbuka lebar. Terus tiba-tiba keluar semacam asap putih. Asapnya itu putih kekuning-kuningan. Nah, Nyai Welas menjelaskan bahwa ilmu yang kamu pelajari dari nenek buyutmu itu, ini bakaran luntur ketika kamu menyeberangi lautan, ketika kamu tidak lagi menginjak tanah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Kuncoro yang asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Kuncoro. Kuncoro ini berasal dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada waktu itu, Kuncoro ini cerita bahwa dia pernah mempelajari ilmu hitam dari nenek buyutnya. Dan pada akhirnya, Kuncoro ini sadar bahwa apa yang dilakukan itu sia-sia semua. Dan nanti juga akan diceritakan perjalanan Kuncoro ketika dia pindah agama. Jadi Kuncoro ini tinggal di dusun Kabupaten Semarang. Dia terlahir sebagai anak broken home. Belakangan Kuncoro baru tahu bahwa ketika orang tuanya bercerai, itu pada waktu itu ternyata orang tuanya ini mengalami banyak masalah di rumah tangganya, terutama di faktor ekonomi. Kuncoro sendiri baru tahu hal ini ketika dia dewasa, karena orang tuanya itu bercerai ketika dia masih bayi. Jadi ibu kandungnya itu meninggalkan Kuncoro sewaktu Kuncoro masih berusia 11 bulan. Dan selanjutnya, ayahnya lah yang meninggalkan Kuncoro ketika Kuncoro berusia 2 tahun. Dan setelah itu Kuncoro kemudian dibesarkan oleh kakek dan neneknya, dan di situ juga ada nenek buyutnya. Dan sekedar info bahwa Kuncoro ini berasal dari keluarga dukun. Kenapa Kuncoro ngomong seperti ini? Karena dia yakin bahwa orang tuanya, buyutnya dan juga kakek neneknya ini adalah seorang dukun, seorang paranormal, dan mereka semua mengakui hal itu. Jadi singkatnya, Kuncoro baru menyadari bahwa dia ini berasal dari keluarga besar paranormal. Kebetulan ayahnya adalah dukun yang lumayan terkenal di daerah Demak sana. Dan nenek buyutnya Kuncoro ini juga merupakan dukun terkenal di daerah tempat tinggalnya Kuncoro situ. Nah, suatu ketika nenek buyutnya ini pernah menyampaikan sebuah hal ke Kuncoro. Beliau bilang ke Kuncoro bahwa Kuncoro ini terlahir beda dari anak-anak yang lain. Bisa dibilang Kuncoro ini adalah anak yang ngerti, anak yang paham tentang dunia mistis. Di usia 3 tahun, Kuncoro ini pernah menunjukkan sikap yang tidak biasa dilakukan oleh anak seusianya. Waktu itu ceritanya dia ini tiba-tiba bilang ke nenek buyutnya bahwa sebentar lagi akan ada warga desa yang meninggal. Dan itu nggak terjadi 1-2 kali, tapi sering kali diucapkan oleh Kuncoro. Pokoknya pada suatu momen tiba-tiba dia bilang ke nenek buyutnya, "Mbah, sediluk eneh ini ono wong meh mulih. Sebentar lagi ada orang yang pulang atau ada orang yang meninggal." Nah, kalau sudah seperti itu, neneknya ini cuma menjawab, "Hus, kamu ini ngomong apa tole?" Dan anehnya setelah 3 hari kemudian, setelah Kuncoro menyampaikan hal itu,
terdengar kabar ada orang yang meninggal di dusun tersebut. Dan setelah itu kemudian kemampuan Kunchoro ini selalu diasah oleh nenek buyutnya. Pada saat Kunchoro berusia 6 tahun, dia ini diperintahkan oleh nenek buyutnya untuk menjalankan puasa mutih selama 7 hari. Tapi waktu itu, neneknya Kunchoro sendiri menentang perintah dari nenek buyutnya Kunchoro. Jadi di sini beda antara nenek dan juga nenek buyutnya Kunchoro. Nenek buyutnya Kunchoro ini sebut saja namanya Mbak Untung, sedangkan nama neneknya yaitu Yatimah, dan nama kakeknya Kunchoro bernama Suradi. Waktu itu Mbak Yatimah, neneknya Kunchoro, beliau melarang Mbah Untung untuk melakukan itu ke Kunchoro. Jadi beliau sempat bilang, "Mak, Kunchoro mbok ojo diwarai koyok ngono kuwi, bocah iki isik cilik, durung ngerti apa-apa. Bu, Kunchoro itu jangan diperintahkan yang seperti itu. Dia ini masih anak-anak loh, Bu, belum tahu apa-apa." Tapi kemudian Mbah Untung, nenek buyutnya Kunchoro ini menjawab sambil marah, "Alah, kowe ngerti apa? Bocah kuwi tak warai koyok ngene iki ben sesuk dadi wong genah. Ben ngerti endi sing bener, endi sing salah. Wis kowe menengo, kabeh ben aku sing nanggung." Intinya di situ nenek buyutnya Kunchoro ini menyampaikan hal ini ke neneknya Kunchoro. Beliau bilang, "Kamu itu nggak tahu apa-apa. Anak ini tak suruh ini itu biar besok jadi orang yang benar, biar dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sudah kamu diam aja, biar aku yang tanggung jawab." Ya akhirnya di situ Mbak Yatimah ini cuma bisa pasrah. Beliau cuma bilang, "Ya sudah, kalau memang itu maunya ibu ya sudah." Dan setelah menyampaikan hal ini, Mbak Yatimah akhirnya langsung pergi. Dan gak lama setelah itu, Mbah Untung, nenek buyutnya Kunchoro ini kemudian langsung menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan ritual. Seperti halnya di situ ada kembang 7 rupa, ada kembang telon, beras kuning, dan juga telur ayam Jawa. Dan ritual ini dimulai di malam Selasa Kliwon, dan ritualnya itu dilakukan di sebuah sendang, di mana di sendang ini dipercaya dihuni oleh danyang yang berkuasa di desa itu. Nah, disitulah kemudian Kunchoro ini disuruh menghafalkan mantra untuk mandi wajib sebelum dia menjalani puasa mutih. Dan setelah semua ritual ini selesai dilakukan, Kunchoro pun diajak pulang. Mereka sampai di rumah itu sekitar jam 7 malam. Dan sesampainya di rumah, tiba-tiba Mbak Untung ini kerasukan. Matanya beliau itu melotot ke atas, tangannya itu tegang. Dan suara Mbak Untung ini tiba-tiba berubah. Tapi hal yang semacam ini bukanlah hal yang aneh yang terjadi di keluarga mereka. Ini adalah hal yang biasa terjadi. Dan pada saat Mbah Buyutnya ini kesurupan, Mbah Buyut itu langsung meminta hal yang aneh-aneh. Waktu itu beliau meminta kopi hitam pahit dan minta kopi itu dicampur dengan cabai yang pedas. Dia bilang, "Ger, aku njaluk kopi panas, Ger. Terus campurono lombok rawit gede, Ger. Eleng yo, Ger, kopi ireng sing panas." Intinya di situ secara bahasa Indonesianya beliau bilang, "Nah, aku minta kopi yang panas yang sudah dicampur sama cabai pedas. Dan ingat kopinya harus panas ya." Kebetulan di situ Mbah Yatimah lah yang menanggapi. Terus beliau bilang, "Oh nggih, Mbah." Nggak lama setelah itu, beliau ini manggil Kunchoro. Jadi Mbah Buyutnya yang kesurupan itu memanggil Kunchoro. Kunchoro itu diminta mendekat. "Ger, Cak Bagus, Renio, nyedok Nyai." Nah, Kunchoro pun menjawab, "Nggih Nyai, dalem Nyai." Barulah di situ beliau berkata, "Sesuk iki Ger, awakmu sing tak gadang-gadang dadi pamonge telatah kene. Sing isok trimo awakmu yo Ger, Cak Bagus." Di situ beliau bilang, "Besok-besok Ger, besok-besok nak, kamu ini yang tak gadang-gadang jadi pemimpin daerah sini. Kamu yang bisa menerima keadaan ini." Tapi Kunchoro menjelaskan juga bahwa dia ini masih pengen seperti anak-anak yang lain. Nah, di situ Mbah Buyutnya yang lagi kesurupan ini, beliau cuma tersenyum. Setelah itu Mbah Yatimah lah yang datang. Beliau menghantarkan kopi panas. Beliau bilang, "Ini kopinya Nyai. Sekaligus ini menyannya sudah kami siapkan." Nah, ada kejadian aneh di situ. Jadi di situ Kunchoro pun juga heran ngelihat gelas yang dipegang oleh Mbah Buyutnya itu. Jadi setelah gelas ini digenggam oleh Mbah Buyutnya, gelas ini langsung dalam keadaan retak. Dan Mbah Buyutnya di situ nggak merasakan panas sama sekali ketika megang gelas kopi panas itu. Dan nggak selesai sampai di situ, kopi panas yang sudah dicampur dengan cabai pedas tadi, yang masih dalam keadaan panas ini, itu langsung ditenggak oleh Mbak Untung sampai habis. Dan lagi-lagi tanpa beliau merasakan panas sama sekali.
Setelah kopi itu habis, gelas yang tadinya retak itu makin pecah dan pecah jadi berkeping-keping. Dan yang dilakukan oleh Mbah Buyut, pecahan gelas ini langsung dimakan. Jadi ketika beliau makan pecahan gelas ini, itu beliau biasa saja kayak makan kerupuk. Di masa itu, Kunchoro ini usianya masih 6 tahun. Tentu dia keheranan dengan kejadian itu. Dan setelah pecahan gelas ini dimakan, beliau mengambil kemenyan. Kemenyan yang masih menyala itu diambil dan langsung dimakan. Nah, tiba-tiba waktu itu Kunchoro ini merasa pusing dan akhirnya dia pun gak sadarkan diri. Dan dalam kondisi dia tidak sadarkan diri itulah Kunchoro itu seperti mengalami sebuah mimpi. Di situ dia bertemu dengan seorang putri yang cantik sekali. Dan putri ini waktu itu menunggangi seekor macan. Dan anehnya macan itu mempunyai 2 warna. Di sebelah kiri itu berwarna putih dan di sebelah kanan berwarna hitam macannya. Setelah itu sang putri mulai memperkenalkan dirinya kepada Kunchoro. Dia bilang, "Nak, iki wujudku nak. Namaku Nyai Welas. Naiklah ke sini, ndak usah takut sama peliharaanku. Nantinya ini akan jadi peliharaanmu juga." Nah, Kunchoro pun waktu itu tanpa berkata apa-apa, dia nurut dan ikut menunggangi macan tersebut. Terus di sini, Nyai tersebut bilang, "Piye, penak toh numpak nang kene?" Kunchoro cuma bilang, "Nggih, Nyai." Nah, di sini Nyai Welas itu bilang, "Ayo tak ajak bali nang rogomu. Ayo tak ajak kembali ke ragamu lagi." Dan setelah itu macan ini tidak lari menapak tanah, tapi kayak semacam terbang. Dan gak perlu waktu lama, tiba-tiba Kunchoro ini sudah sampai di depan rumah dan disambut oleh Mbah Buyutnya Kunchoro. Mbah Buyutnya Kunchoro ini langsung duduk bersimpu di hadapan Nyai Welas. Dan beliau berkata kepada Nyai Welas, "Matur suwun Nyai." Nyai Welas pun cuma bisa tersenyum dan tiba-tiba beliau pun menghilang. Dan setelah itulah Kunchoro tersadar dan dia bangun. Mbah Buyutnya ngomong ke Kunchoro. Beliau bilang, "Posomu iki wis mari yo nak, puasamu ini sudah selesai." Kunchoro pun kaget mendengar perkataan dari Mbah Buyutnya. Kunchoro heran. Dalam hatinya dia berkata, "Loh kok sudah selesai?" Dia tanya ke Mbah Buyutnya, "Loh Mbah, kok sudah selesai Mbah? Kan barusan tadi malam aku mulai puasanya." Terus Mbah Buyut kerasukan waktu itu kalau nggak salah. Nah, Mbah Buyut ini menjawab, "Itu bukan kemarin nak. Itu sudah 7 hari 7 malam yang lalu kamu menjalani puasa." Di sini Kunchoro masih bingung. Terus Mbah Buyutnya ini menyampaikan ke Kunchoro, "Sudah toh, ndak usah kaget. Nyai Welas selama ini yang bantu kamu selama kamu menjalani ritual." Meskipun waktu itu Kunchoro ini masih terbilang sebagai anak-anak, tapi dia sudah diminta puasa selama 7 hari dan diakhiri dengan puasa ngebleng. Nah, puasa ngebleng di sini artinya 1 hari dia tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh tidur. Dan pas di jam 12 malam, dia harus jalan keliling dusun sampai sekitar jam 5 pagi. Dan setelah itu dia menjalani kehidupan seperti layaknya anak kecil seperti pada umumnya. Sampai saat itu, Kunchoro sendiri ini belum bisa merasakan perbedaan di dalam diri Kunchoro. Tapi perihal dia yang bisa merasakan kalau setiap ada orang yang mau meninggal dia selalu kerasa, ini masih dia alami. Jadi beberapa tahun kemudian, waktu itu Kunchoro ini kelas 4 SD. Kakeknya itu meninggal dunia. Dan sebelum kakeknya meninggal, Kunchoro sendiri sudah dapat firasat. Dan setelah kepergian kakeknya itu dia merasakan kesedihan yang luar biasa karena bagaimanapun juga kakeknya ini sudah dianggap ayahnya sendiri oleh Kunchoro. Karena beliau inilah yang sudah membesarkan Kunchoro. Dan di saat 3 hari setelah kakeknya meninggal, Kunchoro mimpi ketemu kakeknya. Jadi di situ kakeknya ini kayak dibawa oleh 2 sosok putih dan beliau tersenyum. Terus kemudian beliau ini berkata, "Le, Mbah pulang duluan ya Le. Jaga nenek dan juga nenek buyutmu. Nanti 2 tahun lagi buyutmu nyusul Le." Nah, ketika Kunchoro terbangun dari mimpinya, dia langsung cari nenek buyutnya. Belum sempat dia bertanya ke Mbah Buyutnya, ternyata nenek buyutnya ini ngomong duluan. Beliau bilang ke Kunchoro, "Le, mbahmu kakung kui bener nger. Kakekmu itu bener. 2 tahun lagi, nenek buyut ini bakal nyusul ke sana." Nah, mendengar hal ini Kunchoro pun nangis, sampai dia itu nangisnya terisak-isak. Dia masih belum bisa menerima apa yang terjadi. Dia waktu itu masih nggak ikhlas kalau sampai kehilangan orang-orang yang dia cintai. Nah, singkat cerita, 2 tahun pun berlalu, dan 14 hari sebelum Mbah Buyutnya meninggal, Mbah Buyutnya itu berpesan kepada Kunchoro, "Le, nanti kalau Mbah Buyut sekarat,
dan sudah mendekati ajal, kamu perhatikan benar mulutnya Mbah Buyut. Kalau kamu lihat ada asap yang keluar dari mulut Mbah Buyut, langsung kamu hisap asap itu. Nah, mendengar ini, Kunchoro itu sedih, dia nangis. Yang membuat Kunchoro sedih adalah ketika nenek buyutnya itu kayak mengucap salam perpisahan. Dia bilang ke nenek buyutnya, "Nek, jangan ngomong gitulah, Nek." Tapi Mbah Buyutnya ini cuma jawab, "Sudah, kamu nurut aja, Le. Itu satu-satunya cara supaya aku ini bisa mati dengan tenang, biar aku nggak merasakan tersiksa menjelang ajalku." Nah, tiba-tiba kira-kira 2 jam setelah beliau ngomong seperti ini, tubuh Mbah Buyutnya itu panas luar biasa. Akhirnya langsunglah Mbah Buyutnya itu dibawa ke rumah sakit, dan kata dokter, Mbah Buyut Kunchoro itu terkena demam berdarah. Dan di saat di rumah sakit inilah Mbah Buyut itu nggak bisa ngomong sama sekali. Yang terjadi di situ, beliau itu cuma kayak orang kesakitan. Nah, Kunchoro sempat tanya ke neneknya, "Nek, itu kenapa nenek buyut kok jadi seperti itu, Nek?" Terus kata neneknya, "Ya kamu harus maklumi, Ger. Nenek buyutmu itu orang ngilmu. Itulah kenapa dulu nenek ini nggak setuju kamu mengikuti jalannya nenek buyutmu. Sekarang kamu bisa lihat sendiri gimana tersiksanya orang yang punya ilmu ketika menjelang ajalnya." Disitulah Kunchoro ini benar-benar melihat sendiri. Dan memang seperti itulah tersiksanya orang yang ngilmu atau orang yang mempunyai ilmu hitam. Kunchoro sempat berpikir, apa nanti kalau ketika dia meninggal, ketika sudah ajal mendekat, apa dia juga mengalami hal yang seperti itu? Karena Kunchoro ini sudah menjalani ilmu hitam tersebut. Nah, singkatnya setelah 14 hari berlalu, Mbah Buyutnya pun dinyatakan sembuh dan beliau pulang dari rumah sakit. Kunchoro waktu itu senang mendengar kabar ini. Tapi setelah sampai di rumah, baru sekitar 2 jam, Mbah Buyutnya ini kembali lagi kayak orang kesakitan. Di situasi itu, semua keluarga dan tetangga ini sudah kumpul semua di rumah. Yang terucap dari mulut Mbah Buyutnya Kunchoro waktu itu, beliau cuma merintih kesakitan. Dia bilang, aduh, ampun, ampun. Nah, sampai pada saat terakhirnya tiba, Mbah Buyutnya Kunchoro ini cuma diem dan langsung melotot ke arah Kunchoro. Jadi matanya itu memandang terus ke arah Kunchoro. Beliau memanggil Kunchoro dengan suara lirih. "Ger, Rene, Ger. Ger, Rene, Ger. Kesini nak, kesini nak." Terus tiba-tiba tangan Mbah Buyut ini memegang tangan Kunchoro itu kencang banget. Dan tiba-tiba mulut beliau itu menganga lebar. Jadi terbuka lebar. Terus tiba-tiba keluar semacam asap putih. Asapnya itu putih ke kuning-kuningan. Ini keluar dari mulut buyutnya Kunchoro. Tapi yang bisa melihat asap itu ternyata cuma Kunchoro sendiri. Terus di momen inilah Kunchoro itu menghirup semua asap yang keluar dari mulut nenek buyutnya itu, seperti pesan beliau sebelum-sebelumnya. Dan bersamaan dengan itulah nenek buyutnya Kunchoro itu dinyatakan meninggal dunia. Di momen itu Kunchoro ini nggak sadarkan diri. Dan pada saat Kunchoro tidak sadarkan diri itulah dia bertemu dengan sosok nenek buyutnya ini. Jadi di situ Kunchoro melihat nenek buyutnya itu memakai kebaya warna hitam dan memakai kain jarik. Terus beliau bilang ke Kunchoro, "Ger, aku pamit yo, Ger. Kabeh gawanku wis tak pasrahno ning awakmu." Di situ nenek buyutnya bilang, "Nenek buyut pamit ya, Nak. Semua bawaan dari nenek buyut ini sudah tak serahkan ke kamu." Dan setelah itulah beliau menghilang. Kunchoro pun kebangun. Terus kemudian Kunchoro menghampiri jasad nenek buyutnya yang waktu itu sudah dimasukkan ke dalam peti. Pada saat Kunchoro ini pengen melihat jasad dari nenek buyutnya itu, neneknya Kunchoro berkata sambil menangis, "Kamu yang sabar ya, Nak. Mbah buyutmu sekarang ini sudah nggak ada." Nah, pada saat Kunchoro melihat jasad nenek buyutnya yang ada di peti itu, dia kaget. Karena jenazah nenek buyutnya itu juga mengenakan kebaya hitam dan kain jarik. Persis seperti mimpi yang dialami Kunchoro ketika dia pingsan sebelumnya. Dan setelah itu, semua proses pemakaman pun dilakukan, semuanya berjalan lancar dan tidak ada hal-hal yang aneh yang terjadi. Nah, hari-hari pun berlalu. Kunchoro waktu itu merasa seperti orang linglung, karena dia ditinggal oleh Mbah Buyutnya. Yang Mbah Buyutnya ini selalu ada untuk Kunchoro selama ini. Kunchoro sendiri setiap harinya itu kalau tidur selalu di kamar Mbah Buyutnya. Jadi dari situlah dia benar-benar merasa kehilangan. Dan setiap malam dia selalu menangisi kepergian buyutnya itu. Berjalannya waktu, pada saat itu Kunchoro duduk di bangku kelas 1 SMP. Waktu itu dia baru masuk ajaran baru di sekolahnya.
Disinilah dia baru mulai bisa merasakan ilmu yang dipelajarinya dulu bersama buyutnya. Ini baru dia mulai rasakan. Jadi di sekolahnya, pekerjaan Kuncoro ini cuma berantem terus. Dia juga bingung dengan apa yang dia alami. Kuncoro yang dulunya itu adalah seorang yang pendiam, tapi ketika di masa-masa itu tiba-tiba dia berubah jadi orang yang brutal. Dan nggak tahu kenapa badannya itu terasa kuat sekali. Dia nggak pernah merasakan sakit, bahkan ketika dia menerima pukulan dari kakak kelasnya, Kuncoro ini kuat. Dia nggak mengalami luka sedikit pun. Pernah waktu itu dia ini berantem dengan kakak kelasnya, yang kakak kelasnya ini duduk di kelas 3 SMP. Dan kabarnya kakak kelasnya ini adalah pentolan di sekolah itu. Intinya dia ini jago berantem di sana. Nah waktu itu Kuncoro ingat betul, badannya itu gemuk dan badannya ini pendek. Tapi dia selalu menang melawan orang-orang yang ada di sana. Terutama waktu itu ketika dia melawan kakak kelasnya yang tinggi dan juga badannya sedikit kekar. Kuncoro tetap menang. Jadi mereka ini selalu berantem di tengah-tengah lapangan sekolah dan ditonton oleh seluruh siswa. Dalam sekali pukulan, Kuncoro itu pasti menang. Tapi setelah itu, Kuncoro lah yang pertama kali masuk ke ruang BP. Dia di situ dimarahi habis-habisan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah waktu itu selalu marah-marah ke Kuncoro. Kamu itu mau sekolah apa mau jadi preman? Kamu itu masih kelas 1, bahkan seragam SMP kamu itu belum jadi. Kamu sudah bikin onar di sekolah. Besok orang tua kamu suruh datang ke sekolah. Nah, Kuncoro menjawab, saya tidak punya orang tua, Pak. Saya ini cuma punya nenek. Ya sudah terserah, suruh nenek kamu datang ke sekolah. Nah, keesokan harinya, neneknya Kuncoro ini pun datang ke sekolah, dan di situ Kuncoro diberi peringatan oleh kepala sekolah. Tapi di situ, dia sendiri tidak jerah dengan apa yang sudah terjadi. Kuncoro masih terus saja berantem dengan teman-teman yang ada di sekolahnya. Hingga pada akhirnya, ketika Kuncoro ini duduk di kelas 1, dia sempat nggak naik kelas. Dan untungnya waktu itu dia nggak sampai dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu pada akhirnya Kuncoro ini jadi nggak punya teman di sekolah, karena sifatnya yang sangat-sangat temperamen. Pada saat dia duduk di kelas 2 pun, Kuncoro itu pernah memukul guru matematikanya. Waktu itu hanya karena masalah sepele. Jadi ceritanya Kuncoro waktu itu tertidur di kelas dan dia ini disuruh maju ke depan oleh gurunya. Di saat itu guru menjelaskan pelajaran, Kuncoro ini cuma diem dan dia nggak ikut menulis. Dia mikirnya waktu itu dia lagi dihukum, jadi Kuncoro nggak ikut nulis. Tapi sang guru matematikanya ini tiba-tiba nampar Kuncoro. Terus dia bilang, bajingan kamu itu disuruh malah diem, tulis itu goblok. Nah tanpa pikir panjang, karena gurunya ngomong seperti itu, karena dia dibilang goblok dan lain sebagainya, Kuncoro ini langsung memukul gurunya itu. Dan setelah gurunya ini dipukul, sang guru ini langsung lari ke ruang kepala sekolah. Disitulah Kuncoro terus mengejar gurunya ini. Situasinya semakin ricuh di sekolahan dan sampainya dia di ruang kepala sekolah, para guru ini pun mencoba untuk menghalangi Kuncoro dan menenangkan Kuncoro. Setelah itu Kuncoro kemudian disidang di ruang BP dan Kuncoro diskors selama 2 minggu. Guru matematika Kuncoro pun ikut diskors karena perbuatannya dan juga perkataannya yang tidak seharusnya keluar dari mulutnya. Singkatnya waktu pun berlalu, Kuncoro ini lulus SMP dan dia kemudian tidak melanjutkan sekolah. Dia langsung cari kerja untuk bantu-bantu nenek di rumah. Pertama kali Kuncoro kerja, dia itu kerja jadi kuli bangunan. Dia ikut omnya. Kuncoro waktu itu usianya sekitar 15 tahunan kalau nggak salah, tapi waktu itu dia juga nggak kalah kuat dari orang-orang dewasa. Pokoknya Kuncoro ini dianggap seperti Samson. Di usia Kuncoro yang belasan tahun, dia ini bisa mengangkat semen 2 karung sekaligus. Padahal orang-orang lain yang dewasa dari dia, ini cuma kuat ngangkat 1 karung. Ya mungkin itu juga efek dari amalan yang pernah dia lakukan dulu bersama nenek buyutnya. Nah singkatnya, waktu itu datanglah hari gajian. Waktu itu perharinya Kuncoro ini digaji cuma 30.000. Dan selama seminggu dia mendapatkan Rp210. Minggu pertama dia kasih semua ke neneknya. Dan di minggu kedua Kuncoro mulai diajak oleh teman-teman kampungnya. Awalnya mereka ini cuma main biasa. Tapi kelamaan dia mulai kenal minum-minuman keras. Dia juga belajar merokok. Dan setelah Kuncoro mengenal barang-barang seperti itu, Kuncoro kembali brutal. Ketika dia mabuk dan uangnya habis, dia ini selalu ngamuk. Dan yang dia lakukan, dia selalu malak orang-orang di jalan. Bahkan dia rela berkelahi hanya untuk mendapatkan uang untuk beli minuman keras. Sampai suatu hari di malam minggu, Kuncoro ini lagi mabuk berat bersama teman-temannya.
Waktu itu uangnya ini kurang karena dia cuma bawa uang 50.000. Dan sisa uangnya ini sudah diserahkan ke neneknya Kunchoro. Pada saat Kunchoro ini sudah mulai mabuk, dia diantar pulang oleh teman-temannya, tapi dia menolak dan dia memberontak. Dia bilang, mau dibawa kemana aku? Aku masih pengen di sini. Nah, kata teman-temannya, ayo mas pulang aja mas. Sampean ini sudah mabuk pol mas. Tapi Kunchoro ini masih memberontak dan bahkan dia sempat ngancam ke teman-temannya. Akhirnya setelah dia diantar pulang, sesampainya di rumah, Kunchoro ini ngamuk ke neneknya. Dia waktu itu minta uang ke neneknya untuk mabuk. Nah, di perdebatan itulah neneknya Kunchoro ini sempat memarahi Kunchoro sambil neneknya itu membentak ke arah Kunchoro. Kunchoro yang posisi waktu itu dia lagi mabuk dan mendengar perkataan dari neneknya ini, dia marah. Dia marah dan gak tahu gimana awalnya. Yang jelas waktu itu Kunchoro ini langsung mencekik leher neneknya. Terus neneknya ini dibanting ke lantai. Sambil Kunchoro ini terus mengancam-ngancam akan membunuh neneknya. Dia bilang, kamu gak usah banyak omong, tak bunuh kamu. Disitulah salah satu teman Kunchoro yang melihat kejadian ini. Dia sambil nangis dan berusaha menghalangi Kunchoro. Dia berkata sambil nangis ke Kunchoro, mas, heling mas, iki mbahmu mas. Nah, pada akhirnya Kunchoro pun melepaskan cekian itu. Dan langsung dia ini pergi dari rumah dan setelahnya dia tertidur di pos ronda. Di rumah, seperti yang diceritakan oleh Kancil, teman Kunchoro ini, nenek Kunchoro yang baru mengalami kejadian mengerikan itu, beliau bilang ke teman Kunchoro ini, ya Tuhan, cucu laki-lakiku itu kok jadi seperti ini sekarang. Selamatkan dia ya Tuhan. Nah, teman Kunchoro yang namanya Kancil ini bilang, mohon dimaafkan ya mbah, cucumu itu sudah nggak seperti dulu lagi. Disitulah neneknya Kunchoro ini bilang ke teman Kunchoro itu, iya nak, mbah ini tahu kok apa yang membuat dia jadi beringas seperti itu. Apa yang membuat dia jadi orang yang gak punya hati, jadi orang yang keras hatinya, mbah tahu. Ini karena dia belum siap menerima ilmu turun-temurun dari buyutnya itu. Inilah yang membuat dia seperti itu sekarang. Terus neneknya Kunchoro ini bilang ke teman Kunchoro itu, sudah nak, kamu pulang aja sekarang nak, orang tuamu pasti khawatir. Tapi teman Kunchoro ini kepikiran dengan Kunchoro. Lah kalau saya pulang Kunchoro nanti gimana mbah? Tapi neneknya ini bilang sudah biarin aja. Nanti dia pasti pulang sendiri kok. Nah pada saat di pos ronda, Kunchoro waktu itu tertidur. Dalam tidurnya itu dia mimpi bertemu sosok Nyai Welas. Nyai Welas ini bilang ke Kunchoro, Ger, Ca Bagus, saiki ki awakmu wis gede. Isi kilingan karo Nyai ora. Nak kamu sekarang ini sudah semakin dewasa. Apa kamu masih ingat sama Nyai? Kunchoro menjawab di situ, enggak Nyai, tasik Nyai. Iya, saya masih ingat Nyai. Terus sosok Nyai Welas ini bilang, kok saiki mundak gede, mundak brutal, medugal ngono kelakuanmu le. Koyok ngono iku aja mbok terus-terus ke, ora apik gaya awakmu. Barang koyok ngono iki isok gaya awakmu mati ger, Ca Bagus. Nah pada saat itulah Nyai Welas ini menasihati Kunchoro. Kamu ini semakin hari semakin bertambah usia kok semakin jadi berandalan. Perilakumu kok semakin brutal. Jangan kamu lanjutkan sikap yang seperti itu. Hal yang semacam ini bisa membuat kamu mati. Nah, dalam mimpi itu Kunchoro ini bilang, nggih Nyai, ampun Nyai. Nah, sosok Nyai Welas ini pun mulai mendekat. Dia semakin mendekat ke arah Kunchoro. Dan pada saat Nyai Welas ini mendekat, Nyai Welas itu mengelus rambut Kunchoro. Tapi tiba-tiba Nyai Welas langsung menjambak rambut Kunchoro. Dan bersamaan dengan itulah sosok Nyai Welas ini menunjukkan wajah yang marah. Dan beliau itu mengeluarkan taring seperti layaknya taring macan. Terus dari sini Nyai Welas ini berkata, apa kue pengen mati saiki ger? Pengen mati kue? Nah, saking takutnya Kunchoro waktu itu, Kunchoro pun langsung terbangun dari tidurnya. Dia langsung lari pulang ke rumah. Tapi di satu sisi lain, apa yang dilakukan pada neneknya, dia agak lupa. Karena semalam waktu itu dia benar-benar mabuk. Waktu itu ketika Kunchoro sudah ada di rumah, sang nenek ini cuma diem, sama sekali nggak membahas kejadian yang dilakukan Kunchoro semalam. Dan hari-hari berikutnya Kunchoro ini masih melakukan hal yang sama, bahkan semakin parah. Suatu ketika, omnya yang pernah mengajak Kunchoro kerja itu sempat dihajar di tempat kerja oleh Kunchoro. Jadi persoalan itu diawali dari Kunchoro yang sempat tersinggung dengan kata-kata dari omnya. Padahal kalau hari ini diingat-ingat lagi oleh Kunchoro, pada saat itu omnya ini memang cuma menasehati. Beliau waktu itu bilang, uangmu itu loh Kun, mbok ditabung.
Apa besok kamu itu nggak pengen nikah? Masa iya uangmu itu untuk beli miras terus? Apa besok kamu itu mau nikahnya sama miras? Terus sampai mati kamu bakal terus seperti ini. Nah, kata-kata itulah yang menurut Kunchoro waktu itu sangat menyinggung dia. Dan tanpa pikir panjang, Kunchoro itu langsung menghajar omnya. Dia pukul kepala omnya menggunakan skop sampai beliau ini terkapar. Dan gak berhenti sampai di situ. Kunchoro ini terus menghajar ke arah wajah omnya dengan tangan kosong. Sampai wajahnya omnya ini lebam semua. Pada akhirnya Kunchoro ini dipisah oleh banyak orang. Dan dia pun kemudian diamankan ke kantor polisi. Dan setelah kejadian itu, omnya itu sampai sempat koma selama sekitar 7 hari di rumah sakit. Dan Kunchoro akhirnya mendekam di penjara selama 1 bulan. Dan singkat cerita, di usia Kunchoro yang ke-19 tahun, dia akhirnya mencoba untuk kerja merantau. Dan waktu itu Kunchoro diajak oleh teman-temannya merantau ke Aceh. Karena di kampungnya sendiri ini sudah nggak ada lagi yang berani mengajak Kunchoro untuk kerja. Ini karena sifat Kunchoro yang temperamen dan dia sering bikin onar di tempat kerja. Nah, sebelum Kunchoro ini berangkat ke Aceh, dia itu mimpi lagi bertemu dengan Nyai Welas. Nyai Welas ini berkata ke Kunchoro, mulai seko saiki ngger, awakmu wis ora bakal isok ketemu aku ngger. Mergo awakmu wis nglewati laut. Nyai ora isok njogo awakmu mah mulai saiki. Jadi di situ Nyai Welas ini bilang ke Kunchoro, mulai sekarang Nyai sudah tidak bisa lagi menjaga kamu karena kamu sudah menyeberangi samudra. Kunchoro di situ bingung, maksudnya gimana Nyai? Nah, Nyai Welas menjelaskan bahwa ilmu yang kamu pelajari dari nenek buyutmu itu, ini bakaran luntur ketika kamu menyeberangi lautan, ketika kamu tidak lagi menginjak tanah Jawa. Dan setelah bermimpi bertemu dengan Nyai Welas, Kunchoro ini kebangun. Dan dia akhirnya langsung berangkat menuju ke bandara karena jam 7 dia harus sudah sampai di bandara. Tapi dari situ hal janggal pun banyak yang terjadi. Jadi ketika Kunchoro menuju ke bandara, dia naik travel dan satu travel itu dinaiki satu grup yang berisi 7 orang. Ketika sampai di tengah jalan, tiba-tiba ban mobil travel itu meletus. Dan mereka pun harus menunggu Pak Supir mengganti ban cadangan. Di situ kepala grup mereka yang bernama Mas Slamet ini ditelepon terus oleh si bos. Karena waktu itu mereka itu telat, sampai di bandara ini mereka telat. Dan singkatnya setelah ban ini sudah diganti ban serep, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke bandara. Sesampainya di bandara, Mas Slamet itu dimarah-marahi oleh si bos. Karena mereka semua datang itu nggak tepat waktu, nggak sesuai arahan dari si bos. Tapi untungnya waktu itu mereka nggak ketinggalan pesawat. Tapi di sini ada hal yang aneh lagi yang terjadi. Jadi dari 8 orang yang mau berangkat ke Aceh, untuk tiket pesawatnya Kunchoro sendiri, ini tiketnya yang berbeda dengan pesawat yang lain. Jadi teman-teman yang lain, 7 orang teman Kunchoro, termasuk bosnya, ini berangkat duluan dengan pesawat yang berbeda. Jadi di situ Kunchoro yang berangkat sendirian. Dan Kunchoro ini juga bingung, karena baru pertama kali itu dia naik pesawat. Jadi dia nggak tahu harus gimana nanti cara masuknya gimana, pasang sabuk pengaman gimana, dia nggak tahu. Dan ternyata ketakutan-ketakutan yang dipikirkan oleh Kunchoro ini tidak terjadi. Semua berjalan normal, dia naik pesawat dengan nyaman dan lancar. Awalnya waktu itu Kunchoro mengira kalau dia nantinya setelah terbang dia langsung turun ke Aceh. Tapi ternyata dia ini harus turun ke Medan. Dan ketika Kunchoro ini sampai di bandara di daerah Medan sana, Mas Slamet itu telepon. Beliau tanya, sudah sampai mana Kun? Oh sudah sampai Medan ini Mas, baru turun dari pesawat. Oh ini Mas Slamet di sebelah mana? Oh ya sudah kamu keluar bandara aja Kun, ini kami sudah di luar semua. Dan setelah Kunchoro keluar, dia ketemu dengan teman-teman yang lain dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke Aceh dengan mengendarai bis. Dan sesampainya di lokasi kerja, ternyata di situ Kunchoro baru tahu kalau di sana mereka ini bekerja di sebuah bendungan. Dan pekerjaan mereka ini mereka harus mengebor tanah, terus disemprot air semen supaya tanah ini nggak longsor. Selama 4 bulan bekerja, mereka ini nggak mengalami kendala apapun. Tapi pada suatu hari, Kunchoro itu mengalami naas. Jadi tempat mereka bekerja ini, itu posisinya ada di atas bukit. Bukit itu dibelah. Dan grup mereka waktu itu masih mengerjakan proyek di pinggir jurang. Sekitar jam 12 siang, waktunya mereka beristirahat. Terus tiba-tiba pada saat Kunchoro dan teman-teman ini lagi makan siang di atas bukit, mereka semua itu melihat ada 4 ekor harimau dan juga 1 ekor harimau induknya. Mereka 8 orang ini pun langsung lari tunggang langgang karena mereka semua ketakutan.
Tapi pada saat teman-teman Kunchoro semuanya menghindari jurang, nggak tahu kenapa, mungkin karena saking paniknya, Kunchoro itu lari menuju ke arah jurang dan akhirnya dia terperosok dan masuk ke jurang waktu itu. Dan pada saat itu Kunchoro sudah nggak sadarkan diri lagi. Jadi cerita dari teman-temannya yang ngelihat peristiwa waktu itu, mereka ngelihat tubuh Kunchoro ini itu tertancap di kayu sampai tembus. Badannya ini sudah nggak bisa lagi digerakkan. Waktu itu yang dirasakan Kunchoro, dia cuma bisa mendengar samar-samar suara dari teman-temannya yang terus memanggil nama Kunchoro. Dan Kunchoro waktu itu sudah nggak bisa jawab sama sekali. Setelah itu Kunchoro benar-benar nggak sadarkan diri, dan menurut cerita dari Mas Slamet, waktu itu ternyata Kunchoro ini ditemukan dalam keadaan posisi kakinya itu di atas dan nancep di batang kayu. Sedangkan kepala Kunchoro ini posisinya tergelantung di bawah. Tapi mereka semua, teman-teman Kunchoro ini masih bersyukur karena Kunchoro waktu itu masih bisa selamat, meskipun kondisinya ini kritis. Keadaan waktu itu menjadi kacau. Teman-temannya ini langsung membawa Kunchoro ke jalan dan bos mereka, beliau langsung mengambil mobil dan langsung membawa Kunchoro menuju ke rumah sakit. Tapi dari lokasi proyek sampai menuju ke rumah sakit ini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Ini karena lokasi proyek mereka itu benar-benar di dalam hutan. Dan ambulan ini nggak bisa masuk ke sana. Dan singkatnya, sesampainya di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Kunchoro ini sudah meninggal dunia. Disitulah teman-temannya semua ini menangis. Mas Slamet waktu itu langsung mengurus semua administrasi dan beliau ini sudah mau mengurus untuk mengantar jenazah Kunchoro ke kampung halaman. Terus tiba-tiba, salah satu teman Kunchoro ini berlarian menghampiri Mas Slamet. Dia itu ngomong sambil terisak ke arah Mas Slamet. Namanya ini Tommy. Jadi Tommy ini menghampiri Mas Slamet. Dia ngomong dengan tergopoh-gopoh, "Mas, Kunchoro si urip mas, Kunchoro si urip mas, Kunchoro masih hidup mas." Langsunglah mereka semua ini menghampiri Kunchoro. Disitulah dokter langsung menyampaikan ke Mas Slamet dan juga teman-teman Kunchoro yang lain. Beliau bilang, "Masya Allah, ini benar-benar keajaiban dari Allah. Temanmu ini selamat. Padahal kami tadi sudah memastikan kalau dia meninggal. Ini benar-benar kuasa Allah." Terus dokter menyampaikan bahwa Kunchoro waktu itu masih dalam keadaan koma. Dokter minta pada semua teman-temannya Kunchoro supaya mendoakan Kunchoro. Menurut kesaksian dokter dan juga pihak medis, Kunchoro ini sempat mengalami mati suri selama kurang lebih 25 menitan. Di saat Kunchoro nggak sadarkan diri itulah, dia ini seperti berada di suatu tempat. Tapi tempat ini gelap banget. Dia berteriak sambil minta tolong waktu itu. Tapi yang aneh adalah di situ Kunchoro itu berbicara menggunakan bahasa Arab. Padahal Kunchoro ini adalah orang Indonesia, dia orang Jawa, yang dia sama sekali nggak bisa berbahasa Arab. Ditambah lagi, pada saat itu Kunchoro ini bukanlah seorang Muslim. Setelah itu tiba-tiba ada setitik cahaya. Dia kelihatan ada setitik cahaya dari kejauhan. Dari situ kemudian Kunchoro berlari mendekati cahaya tersebut. Dan ketika semakin mendekat, Kunchoro akhirnya berhasil keluar dari tempat gelap itu. Terus di sanalah Kunchoro melihat ada dua cahaya yang terang banget, tapi cahaya ini nggak menyilaukan. Ternyata yang dilihat oleh Kunchoro, dua cahaya itu adalah dua sosok. Sosok inilah yang bercahaya tadi. Dan kedua sosok ini berkata kepada Kunchoro menggunakan bahasa Arab. Dan di momen itu anehnya Kunchoro ini paham apa yang disampaikan oleh kedua sosok itu meskipun beliau berdua itu menggunakan bahasa Arab. Nah kira-kira percakapannya itu dua sosok ini tanya ke Kunchoro, "Kamu kenapa bisa sampai ke sini? Kamu belum waktunya ke sini, kamu harus kembali." Disitulah Kunchoro menjawab kalau dia ini nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ada di sana, tapi Kunchoro sendiri juga nggak bisa keluar. Dia nggak tahu harus kembali kemana. Terus kedua sosok ini menyampaikan, "Ya sudah, ayo kami antarkan kamu ke tempatmu yang semestinya. Di sini ini alam orang-orang yang sudah meninggal. Dan kamu belum waktunya meninggal." Dan yang dirasakan Kunchoro waktu itu, dia ini tiba-tiba kayak diajak terbang oleh dua sosok ini. Dan Kunchoro merasa dia seperti jalan, tapi merasa kayak melayang. Sepersekian detik kemudian, Kunchoro bisa ngeliat tubuhnya sendiri yang waktu itu terbaring di kamar pasien di sebuah rumah sakit. Bersamaan dengan itulah, Kunchoro itu seperti melayang lagi, terus dia dibaringkan persis di samping tubuhnya. Tapi waktu itu, dia belum menyatu dengan tubuhnya. Nah, kedua sosok tadi ini masih ada di sana. Disinilah salah satu dari mereka itu bilang, "Kembalilah dan sembahlah Allah."
Setelah ini bacalah syahadat agar kamu kembali ke jalan yang benar. Dan setelah itu tiba-tiba Kunchoro itu langsung menyatu dengan tubuhnya. Dia mulai bisa membuka matanya dan disitulah Kunchoro baru tersadarkan diri. Tapi dia sendiri belum bisa menggerakkan anggota tubuhnya yang lain, jadi dia cuma bisa membuka matanya. Di depan Kunchoro itu ada Tommy. Tommy waktu itu kelihatan sumringah banget ketika melihat Kunchoro ini sudah kembali sadar. Yang jelas, Tommy juga menganggap ini adalah kuasa Tuhan. Kunchoro dikabarkan bangun dari mati surinya. Di situ Tommy berucap, "Alhamdulillah ya Allah, koncoku si urip ya Allah. Alhamdulillah temanku masih hidup." Kunchoro waktu itu cuma bisa berkata, "Tom, aku iki nang ndi, Tom? Kok aku isok nang kene, Tom? Aku ini di mana, Tom? Kok bisa aku berada di sini, Tom?" Terus si Tommy ini bilang, "Sudah, yang penting kamu selamat. Yang penting kamu sehat walafiat. Kalau tak ceritakan, ceritanya ini panjang, Kun. Kamu ini koma selama 3 hari, Kun. Yang jelas kamu ini sempat mati suri dan kamu sempat koma 3 hari. Nah, Kunchoro ini menanyakan teman-temannya yang lain, terutama keberadaan Mas Slamet. Dia tanya ke Tommy, "Tom, Mas Slamet mana, Tom? Jangan sampai Mas Slamet bilang ke nenekku ya, Tom. Nanti nenekku kepikiran, Tom, kasihan." "Sudah, nggak usah dipikir, aman kok," kata Tommy seperti itu. Nah, singkatnya, kira-kira sekitar 2 mingguan ketika Kunchoro dirawat di rumah sakit, kondisi Kunchoro ini pun mulai membaik. Selain itu, luka-luka yang dialami oleh Kunchoro ini semuanya sembuh dengan cepat. Jadi semua teman-teman Kunchoro pun juga heran dengan kondisi Kunchoro, termasuk para dokter yang ada di sana. Singkat cerita, sebulan kemudian Kunchoro kembali ke Jawa. Dan begitu sampai di rumahnya yang ada di Jawa, dia ini langsung minta maaf ke neneknya. Dia minta maaf sedalam-dalamnya ke neneknya itu, dilanjutkan Kunchoro itu harus minta maaf juga kepada orang-orang yang pernah dia sakiti, termasuk guru yang pernah bermasalah dengan dia. Dan ketika Kunchoro sudah meminta maaf pada semua orang yang dulu pernah disakitinya, Kunchoro pun akhirnya membicarakan sesuatu yang penting dengan neneknya. Dia sampaikan ke neneknya, "Mbah, aku tak mlebu Islam ya, Mbah. Nek, aku masuk Islam ya, Nek." Neneknya waktu itu menjawab dengan santai, tanpa kaget sedikit pun. Beliau malah berpesan, "Ya ndak apa-apa kalau memang itu pilihanmu. Apapun agama pilihanmu, yang penting kamu ini tanggung jawab dengan pilihanmu. Kalau sudah kamu pilih agamamu itu, laksanakan kewajiban agamamu untuk menyembah Tuhanmu. Dan jadilah orang yang baik. Semua perilakumu yang buruk kemarin-kemarin di masa lalu, jangan kamu ulangi lagi." Nah, disitulah Kunchoro kemudian minta maaf sekali lagi pada neneknya. Dan setelah meminta maaf pada neneknya, setelah itu Kunchoro ceritakan semua ke neneknya tentang peristiwa yang baru menimpa Kunchoro ketika dia bekerja di Aceh. Dan pada saat cerita ini dibagikan di Kembara Sunyi, Kunchoro ini sudah merasa jadi orang yang jauh lebih baik dari yang dulu. Dia sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak dari pernikahannya. Anak pertama yang perempuan sudah kelas 3 SD dan anak kedua Kunchoro ini laki-laki masih berumur 2 tahun. Dan alhamdulillah, pasca Kunchoro memutuskan untuk masuk Islam, dia belajar Islam lebih mendalam. Dia jalani semua kewajiban, dia jauhi semua larangan dan menjalankan yang diperintahkan agama. Alhamdulillahnya, secara berangsur, ilmu-ilmu yang dulu pernah dia pelajari ini luntur dengan sendirinya. Saat ini Kunchoro adalah seorang ayah biasa yang berusaha selalu untuk tanggung jawab dan berusaha untuk selalu ada bagi anak-anak dan istrinya. Kesimpulan Kunchoro adalah setinggi apapun ilmu yang kita pelajari, sekuat apapun kita, sesungguhnya kita ini hanyalah debu yang berterbangan. Yang ketika Allah berkehendak untuk meniup kita, maka kita akan terombang-ambing. Dan dengan memeluk Islam, Kunchoro ini jadi semakin paham arti seorang hamba. Ketika bersujud pada Allah, maka saat itulah kepalamu ini sejajar dengan kakimu. Keduanya sama-sama berada di tanah. Maka apalagi yang pantas disombongkan dari seorang manusia, dari seorang hamba. Kunchoro jadi sadar bahwa ilmu hitam yang dulu pernah dia pelajari, ini hanya akan membawa kesengsaraan. Dan membuat aliran darahnya kemudian dirasuki oleh ribuan setan, yang pada akhirnya memicu amarah pada dirinya. Yang sejatinya bukan dialah yang menjadi kuat, tapi tanpa sadar ilmu hitam yang dipelajari Kunchoro waktu itu ternyata malah memberi ruang bagi setan yang tinggal di dirinya. Nah, barulah sekarang dia menyadari bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. Tidak ada daya dan upaya selain kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah.
Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan kisah kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.